Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan teman-teman. Saya Reni Suwandi Adi Puspita. Pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan penelitian saya, yakni yang berjudul Pengaruh Self-Efficacy, Sifat Machiavellian dan Ethical Environment terhadap Whistleblowing Intention. Saya dari kelas Maksi Reguler Angkatan 2023. Saya izin memulai untuk presentasinya. Pada pembahasan yang akan kita bahas nanti, yang pertama ada bab 1, yakni ada pendahuluan. Pendahuluannya terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian untuk bab 2 ada telaah pustaka dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari telaah teori atau penelitian terdahulu, perumusan hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual. Lalu untuk bab 3-nya di metode penelitian itu ada unit analisis, populasi, dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, dan operasionalisasi variabel penelitian, serta teknik analisis data. Kemudian untuk bab 4 ada hasil dan pembahasan, lalu deskripsi data, hasil, dan pembahasan. Lalu untuk bab 5 penutup, subbabnya ada kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Ya, penelitian ini dilatar belakangi oleh kecurangan-kecurangan akademik seperti mencontek, plagiarisme, dan memanipulasi nilai-nilai di Indonesia, terutama di perguruan tinggi, sehingga perlunya pendidikan untuk pencegahan kecurangan. Kemudian diperlukan pemahaman kode etik profesi sejak kuliah untuk mempersiapkan profesional yang etis dan untuk menumbuhkan sikap komitmen mahasiswa akuntansi terhadap kode etik serta keberanian menjadi whistleblower yang bertanggung jawab. Di sini adalah whistleblower itu maksudnya orang yang berani melaporkan. Lalu poin yang ketiga, pedoman whistleblowing system di Indonesia pada tahun 2008 diadakan untuk mendukung pengungkapan kecurangan. Lalu, peran mahasiswa sebagai agen perubahan juga diperlukan karena diharapkan berani melakukan whistleblowing untuk melaporkan tindakan etis di kampus karena rendahnya niat untuk melaporkan hanya 30% dari mahasiswa yang bersedia melaporkan pelanggaran meskipun mereka menyadari pentingnya integritas. Lalu, dukungan dan jaminan keamanan pun sangat penting untuk mendorong mahasiswa melaporkan pelanggaran tanpa takut. Nah, keberlanjutannya nanti dengan kebiasaan whistleblowing di kampus untuk membentuk karakter profesional dan meningkatkan kredibilitas profesi, maka regulasi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 20 Garing 2001 dan Undang-Undang Nomor 13 Garis Miring tahun 2006 yang mendukung perlindungan bagi whistleblower, namun implementasinya masih kurang efektif. Lalu, relevansi dengan teori perilaku terencana atau TPB yaitu ada self-efficacy, sifat Machiavellian, dan lingkungan etika sangat relevan dengan TPB dalam membentuk niat whistleblowing. Dan relevansinya pun ada teori lain yakni prosocial organizational behavior theory, yakni teori ini menjelaskan bahwa perilaku sosial, prososial termasuk whistleblowing dimotivasi oleh kepedulian terhadap orang lain dan organisasi. Nah, kemudian bab 1, masih di pendahuluan, poin 1.2 subbabnya adalah perumusan masalah. Di mana dalam pendidikan di Indonesia masih ada kekurangan dalam memahami bagaimana self-efficacy, sifat Machiavellian, dan ethical environment mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas faktor-faktor ini, belum ada studi yang menggabungkan ketiga faktor tersebut dalam konteks yang sama, sehingga menciptakan research gap. Selain itu, tidak ada penelitian empiris yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara ketiga faktor ini, dan tidak ada penelitian empiris secara khusus mengeksplorasi hubungan antara ketiga faktor ini. Serta whistleblowing intention di kalangan mahasiswa pun, di kalangan mahasiswa-mahasiswi akuntansi sejabodetabek sangat relevan dengan isu kecurangan pendidikan yang sedang terjadi.
Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut dan membantu meningkatkan integritas akademik di lingkungan pendidikan. Lalu pertanyaan penelitian, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap whistleblowing intention? Dan apakah sifat Machiavellian berpengaruh terhadap whistleblowing intention? Serta apakah ethical environment berpengaruh terhadap whistleblowing intention? Tujuan penelitiannya yakni untuk menguji dan menganalisis pengaruh-pengaruhnya antara self-efficacy terhadap whistleblowing intention, untuk menguji dan menganalisis sifat Machiavellian terhadap whistleblowing intention, dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ethical environment terhadap whistleblowing intention. Manfaatnya adalah yang pertama, memberikan bukti baru yang berguna untuk pengembangan teori dan pengetahuan, lalu membantu para pembuat kebijakan seperti regulator untuk merancang aturan yang mendukung lingkungan yang lebih etis di kampus. Lalu bagi kalangan praktisi dan manajemen perguruan tinggi, hasilnya pun bisa menjadi acuan untuk menciptakan program yang meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam melaporkan pelanggaran. Nah, kita masuk pada bab 2, telaah pustaka dan pengembangan hipotesis, subbabnya. Subbabnya ada telaah teori atau penelitian terdahulu. Teori yang kita gunakan, yang saya gunakan, itu ada teori of planned behavior untuk menyelidiki pengaruh sikap, norma subjektif, atau persepsi orang lain yang relevan dan kontrol perilaku yang dirasakan pada niat whistleblowing. Lalu pro-social organization behavior theory, yakni teori yang dapat mendukung whistleblowing yang merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota di dalam organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dari individu, kelompok, ataupun organisasi tersebut. Lalu whistleblowing intention, suatu aksi kepada pihak internal manajemen ataupun kepada pihak eksternal yang berwenang ataupun kepada publik tentang terdapatnya sesuatu yang dipercaya selaku sikap yang sudah etis, tidak bermoral dan tidak dan melanggar hukum yang bisa memunculkan kerugian terhadap pemangku kepentingan ataupun organisasi. Kemudian self-efficacy, yakni individu dengan self-efficacy yang tinggi akan cenderung lebih berani untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi di lingkungan organisasinya, karena dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuan mereka yang memiliki tujuan yang jelas, emosi yang stabil, dan kemampuannya untuk memberikan atas aktivitas atau perilaku yang sukses. Lalu sifat Machiavellian yang di mana individu ini memiliki apabila sifat Machiavellian-nya ada muncul dan di seseorang, maka akan melakukan tindakan pelaporan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan yang akan melakukan apakah ada benefit atau tidak. Nah, kemudian ethical environment. Dalam suatu instansi dapat dilihat lingkungan etikanya berdasarkan ada atau tidaknya kode etik yang penerapannya lingkungan etika yang sudah menerapkan dengan baik kode etik dalam suatu instansi, maka lingkungan tersebut akan mendukung karena sudah ada peraturannya. Kemudian kita masuk di tabel penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa lebih dari 50 untuk jurnal pendukung penelitian saya. Saya izin untuk skip detail satu persatu ya. Oke. Sekarang masuk ke perumusan hipotesis penelitian. Hipotesis 1, self-efficacy berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Menurut penelitian dari Putra dan Wirasadana pada tahun 2017 dan penelitian dari Hidayatul Husna dan Rimatul Jannah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa individu dengan self-efficacy tinggi cenderung lebih berani mengungkapkan kecurangan sehingga berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Namun, ada penelitian dari Fitri pada tahun 2022 yang menemukan bahwa self-efficacy tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Nah, karena dari ketidakkonsistenan ini, maka diperlukan eksplorasi faktor yang dapat terjadi
Lalu hipotesis yang kedua, sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia pada tahun 2021 dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Mariana pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap niat untuk whistleblowing. Semakin besar sifat Machiavellian, maka yang dimiliki pun semakin berkeinginan kuat untuk melakukan tindakan whistleblowing dikarenakan yang memiliki sifat Machiavellian yang tidak akan membiarkan dirinya merasakan kerugian akibat tindakan kecurangan. Ada penelitian yang tidak sejalan, yaitu dari penelitiannya Liani dan Helma Yunita pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara sifat Machiavellian dengan whistleblowing intention. Nah, karena ketidakkonsistenan ini, maka di penelitian ini akan dibahas lebih lanjut. Hipotesis 3, ethical environment berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Penelitian yang dilakukan oleh Taripudin dan Umar pada tahun 2020 dan Hanif Odiatma pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lingkungan etika yang kuat dapat meningkatkan whistleblowing intention sehingga berpengaruh positif. Namun terdapat penelitian yang bertentangan seperti yang diungkapkan oleh Ahyarudin dan Asnawi pada tahun 2017 yang menilai bahwa ethical environment tidak berpengaruh terhadap whistleblowing intention. Nah, berikut adalah kerangka konseptualnya yang terdiri dari X1, X2, dan S3 yang berpengaruh positif terhadap whistleblowing intention. Nah, lalu bab 3, metode penelitian. Subbabnya adalah unit analisis, populasi, dan sampel, di mana penelitian saya merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang diartikan sebagai metode yang didasarkan pada fakta untuk dicari populasi atau sampel tertentu. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah sektor publik dalam bidang pendidikan. Unit analisisnya yaitu mahasiswa akuntansi se-Jabodetabek. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Nah, jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu datanya dapat dari sumber pertama. Datanya langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber sesuai dengan objeknya. Lalu, survei melakukan penyebaran kuesioner dalam bentuk link Google Form yang akan dibagikan ke seluruh mahasiswa akuntansi Jabodetabek secara langsung kepada para responden. Lalu, penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur sejauh mana responden menjawab pertanyaan yang sudah diajukan di dalam kuesioner dengan rentang 5 poin 1-5 seperti 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, operasionalisasi variabel penelitian. Yang pertama, self-efficacy adalah keyakinan individu pada kemampuannya untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Indikatornya adalah magnitude atau tingkat kesulitan tugas yang dilakukan individu. Kemudian strength artinya keyakinan individu dengan kompetensinya. Dan generality, luas bidang keyakinan individu dalam melakukan tugas tertentu. Lalu sifat Machiavellian. Sifat Machiavellian ini merupakan suatu keyakinan atau persepsi yang diyakini tentang hubungan antar personal. Nah, indikatornya adalah afeksi, komitmen ideologis rendah, ego, manipulatif, dan agresif. Kemudian ethical environment. Nah, lingkungan etika pada suatu instansi dapat dilihat ada dari ada atau tidaknya kode etik yang berlaku serta penerapannya. Indikator yang diukur adalah misi dan nilai-nilai, kepemimpinan dan pengaruh manajemen, lalu pengaruh rekan kelompok, prosedur, aturan, kode etik, pelatihan etika, dan penghargaan sanksi. Lalu whistleblowing intention. Whistleblowing intention ini merupakan suatu aksi pengungkapan kepada pihak internal manajemen maupun kepada pihak eksternal yang berwenang ataupun kepada publik tentang terdapatnya suatu yang dipercaya. Nah, indikatornya adalah kasus yang cukup serius, kasus yang cukup dilaporkan ke tingkat lebih tinggi, atau tindakan mencegah kerugian orang lain. Nah, di sini ada tabel indikator variabel. Di sini ada variabelnya, lalu definisinya, kemudian indikator dan subindikator yang digunakan sebagai eh, yang digunakan sebagai kuesioner yang nanti akan dipakai. Lalu nomor itemnya berurutan. Oke.
Kemudian teknik analisis data. Data diolah dan dianalisis dengan software Smart PLS menggunakan metode partial least square (PLS). Kemudian pengujian pada PLS yaitu pengujian outer loading dan inner model. Pengujian outer loading dilakukan untuk memastikan reliabilitas dan validitas instrumen penelitian, sedangkan inner model untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel. Peneliti menentukan jumlah sampelnya sesuai dengan teori Roscoe, yakni ukuran sampelnya 30-500, sampelnya apabila dibagi dalam kategori, maka setiap kategori minimal 30, dan bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat, maka 10 kali lipat dari jumlah variabel yang diteliti. Nah, untuk penelitian eksperimen sederhana yang melakukan kelompok eksperimen dan kontrol, jumlah anggota sampel masing-masing kelompok antara 10 sampai 20. Nah, berdasarkan pedoman tersebut, maka penelitian ini membutuhkan sampel dengan perhitungan sebagai berikut. 4 variabel dikali 10, 40, dan ditambah 2 kategori, kampus negeri dan swasta dikali 30. 40 tambah 60 sama dengan 100 sampel sebagai minimal responden. Nah, outer model isinya ada apa aja? Yaitu yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, variance, inflection factor, atau FIF. Dan inner model isinya ada koefisien determinasi, effect size, dan uji hipotesis. Nah, hasil dan pembahasan. Ada deskripsi profil responden, di mana eh, fokusnya adalah mahasiswa-mahasiswa akuntansi Jabodetabek. Dan populasinya ini adalah sektor publik bidang pendidikan yang sampelnya dengan teori Roscoe minimal 100 responden, namun peneliti berhasil mendapatkan 471 data responden. Kemudian periodenya ini berlangsung dari bulan November hingga November minggu pertama hingga bulan Desember 2024. Penyebarannya dilakukan secara online melalui link Google Form, melalui media sosial WhatsApp, personal chat dan grup, line grup, Telegram grup, dan direct message Instagram pribadi peneliti serta rekan peneliti yang membantu menyebarkan kuesioner. Kemudian di sini ada deskripsi berdasarkan tahun angkatan sebagai mahasiswa baru di perkuliahan dan berdasarkan cita-cita, kemudian berdasarkan daerah institusi perguruan tinggi, rata-rata mean seluruh variabel. Di sini sudah masuk di statistik deskriptif untuk rata-rata meannya. Kemudian untuk per variabel ada self efficacy, sifat Machiavellian, dan ethical environment, yang dimana yang bertanda hijau adalah dua terbesar, lalu yang bertanda oranye adalah dua terkecil. Nah, di sini ada untuk whistleblowing intention. Ya, kita masuk ke outer loading. Yang pertama ada uji validitas konvergen. Nah, lalu ada hasilnya, hasil average variance expected. Lalu ada yang kedua ada uji validitas konvergen, ada HTMT-nya, ada cross loading-nya. Kemudian ada uji reliabilitas, ada hasil konstruknya, FIF-nya, dan untuk determinasi ini ada R square, lalu effect size, dan pet coefficient adalah untuk uji hipotesis. Dan hasilnya adalah alhamdulillah berpengaruh positif. Ya, jadi yang pertama pengaruh self-efficacy terhadap whistleblowing tension adalah konsisten nih penelitiannya dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa individu dengan self-efficacy yang tinggi mereka cenderung lebih berani mengungkapkan kecurangan. Karena apa? Karena mereka yakin dapat menghadapinya. Nah, dengan demikian, self-efficacy ini yakin kuat berhubungan langsung dengan niat untuk melakukan whistleblowing intention. Seiring berjalannya waktu, maka kesadaran etika pun semakin berkembang. Lalu SM, sifat Machiavellian terhadap whistleblowing intention, hipotesisnya positif. eh, Sesuai dengan penelitian sebelumnya, bahwa individu cenderung melakukan apabila ada manfaatnya bagi mereka dari sisi pribadi ataupun organisasi. Lalu ethical environment, temuan ini konsisten apabila sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini sama penelitian sebelumnya juga sama. Mengungkapkan bahwa lingkungan etika yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan whistleblowing sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga integritas dan nilai organisasi.
Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitiannya ini terdapat 421 responden. Modelnya adalah metode SAM-PLS dengan aplikasi software Smart PLS versi 4 untuk menganalisis data. Lalu responden merupakan mahasiswa muda dan sebagian besar berasal dari angkatan terbaru dan didominasi oleh perempuan. Lalu sebagian besar responden memiliki cita-cita untuk berkarir dalam bidang akuntansi yang berorientasi dengan pengelolaan dan pemantauan keuangan. Meskipun ada juga yang tertarik pada profesi lainnya. Selain itu, distribusi respondennya berdasarkan lokasi menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta dan Depok, yang merupakan eh, kota-kota dengan peluang profesional dan konsentrasi perguruan tingginya yang cukup lumayan. Lalu hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua pun diterima, hipotesis ketiga pun diterima. Lalu berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka ditemukan telah disusun implikasi teoritis dan praktis, di mana untuk implikasi teoritis dapat disimpulkan bahwa faktor seperti ketiga variabel tersebut memiliki peran yang signifikan. Nah, kemudian untuk implikasi praktisnya, bagi institusi pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa self-efficacy dapat meningkatkan niat mereka untuk melakukan whistleblowing. Bagi praktisi dan profesional akuntansi, penelitian ini menunjukkan bahwa kaitan self-efficacy dengan niat untuk melakukan whistleblowing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun budaya organisasi yang transparan. Bagi pengambil kebijakan dan pemerintah, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya lingkungan etika yang baik di berbagai organisasi, termasuk penerapan kode etik yang jelas dan konsisten. Kemudian, bagi organisasi dan perusahaan, penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan etika yang baik di berbagai organisasi, termasuk melalui penerapan kode etik yang jelas dan konsisten. Nah, di sini ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya menguji ketiga variabel, itu sertifikasi, sifat masyarakat, dan ethical environment terhadap sebuah intention. Metodenya eh, hanya bisa diukur dengan kuantitatif. Mungkin nanti bisa dicoba untuk metode lain, dan pemahamannya pun mungkin nanti bisa di luar lingkungan akademik, dan faktor eksternal mungkin bisa jadi ada entah dari kondisi sosial, politik, ataupun perubahan kebijakan publik yang dapat mempengaruhi sikapnya. Serta keterbatasan sampel dan generalisasi. Eh, Tidak bisa digeneralisasi untuk yang wilayah lebih luas, mungkin nanti bisa kalau lebih luas lagi, dan pengaruh teknologi dan media sosial. Karena kan sekarang eranya digital, jadi teknologi dan media sosial memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan seseorang terhadap cyberbullying di era digital ini. Lalu rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, perluasan penelitian tentang pengaruh self-efficacy ini dapat tingkatkan lagi, serta bisa juga mengkaji pengaruh sifat Machiavellian terhadap sebuah intention, eh, jangan di kalangan akuntansi saja, mungkin di kalangan yang lain. Kemudian peran ethical environment. Nah, apakah ada faktor lain dari ketiga variabel ini serta faktor sosial yang berada dalam whistleblowing intention? Nah, dengan pesatnya perkembangan teknologi di media sosial ini, penelitian dapat bagaimana faktor sosial itu mempengaruhi selain dari ketiga variabel tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengarkan dan ikut menyimak tayangan-tayangan slide presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.